Pemirsa, 4 pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang remaja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ternyata juga masih remaja. Sementara 2 pelaku lainnya berstatus buron. Korban dikeroyok karena dituding sebagai maling. Empat pelaku pengeroyokan terhadap remaja di Bekasi, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya ternyata masih remaja. Salah satu dari tersangka kini berstatus positif COVID-19. Masing-masing tersangka memiliki peran sebagai provokator dan menganiaya hingga korban meninggal dunia akibat diserang dengan senjata tajam. 3 dari 4 tersangka positif menggunakan narkoba dan menenggak miras sebelumnya. Keempatnya bakal dikenai sanksi berlapis dari aksi pengeroyokan, pembunuhan, dan kepemilikan senjata tajam. Dengan ancaman pidana 10 hingga 15 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Yang dilintasi daripada korban ini, itu ada sekelompok anak muda yang sedang nongkrong atau duduk di taman, ya, sehingga cara bersama-sama karena mendengar provokasi teriakan maling itu melakukan penghadangan. Dan mereka yang nongkrong dan duduk di taman itu, pada saat itu kebetulan membawa senjata tajam ini. Karena memang mereka berencana akan melakukan aksi tawuran. Ini tidak ada kaitannya dengan kasus ini sebenarnya. Pada hari Minggu 6 Februari lalu, Lutfi Erlangga menjadi korban pembacokan sekelompok remaja. Ia dituduh mencuri besi. Jenazahnya pun ditemukan dengan kondisi mengenaskan di Kompleks Perumahan Harapan Mulia Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Orang tua korban sangat menyayangkan hal ini karena sebenarnya korban sedang mencari kucingnya yang hilang. Kalau hukuman setimpal ukurannya apa gitu ya? Sebab ini kategori menghilangkan nyawa dengan kekerasan dan penganiayaan. Tapi tetap saya proses hukum saya serahkan ke kepolisian. Saya berharap segera ditangkap dan kalau memang kedua orang ini eksekutor yang membacok, ya bila perlu dikasih peringatan tegas. Setelah menetapkan 4 tersangka, polisi kini mengejar 2 pelaku lain yang menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Nasib malang menimpa bocah berusia 4 tahun di Medan, Sumatera Utara. Tubuh korban penuh luka akibat dianiaya ayah tirinya dengan sangat keji. Saat dilaporkan ke polisi oleh istrinya, pelaku melarikan diri. Balita Malang dengan inisial A mengalami luka lebam di bagian kepala, mata, leher, pinggang, dan juga ada bekas gigitan di tangan. Luka-luka di tubuh mungilnya ini disebabkan oleh perlakuan kasar ayah tirinya bernama Agus Salim. Penganiayaan ini berakhir saat tetangga curiga dengan luka lebam dan cara jalan sang anak yang terlihat lemas. Tetangga korban lantas menyampaikan kecurigaan ini kepada ibu kandungnya, karena pada saat kejadian ibu korban sedang tidak ada di rumah. Ibu korban langsung memeriksakan kondisi anaknya ke puskesmas, serta melaporkan perbuatan suaminya ke Polres Pelabuhan Belawan. Keadaan itu saya pulang dia udah pingsan, nggak sadarkan diri gitu. Digendongkan ayahnya. Saya ngomong marah-marah gitu, kesel sama dia, panik gitu. Bawa ke puskesmas, berobat, terus ke rumah sakit. Pelaku kini masih dalam pencarian kepolisian karena kabur usai aksi kasarnya terbongkar. Seorang ayah tega membakar 2 anaknya di Pekanbaru Riau ditangkap polisi saat usai melakukan aksi pembakaran. Pelaku mengaku nekat membakar kedua anaknya karena sakit hati dengan istrinya yang selingkuh dengan pria lain. Di rumah yang berada di Komplek Perumahan Bumi Tanggor Lestari, Kecamatan Kulim, Pekanbaru inilah 2 anak yang masih remaja dibakar oleh ayah kandungnya. Pelaku yang bernama Agus tega membakar kedua anaknya lantaran sang anak membela ibunya saat pelaku sedang bertengkar, bahkan akan membunuh istrinya. Mobil dan sepeda motor serta barang-barang lainnya ikut terbakar. Akibat kejadian tersebut, 2 anak yang masih remaja dirawat di Rumah Sakit PMC Pekanbaru. Salah seorang korban bernama WN harus menjalani perawatan secara intensif karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya.
Sedangkan korban bernama GT mengalami luka bakar di bagian kedua tangan. Dia udah merencanakan di tempat kerja tuh, dia udah ngasah-ngasah pisau untuk menghabisi kakak. Cuman mungkin karena anak-anak bela gitu kan, kakak itulah anak yang kena kan, disiramkanlah bensin ke anak, dipercikan mancis, itulah mancis itu mengejar anak kakak lah, apa gitu kan, itulah. Usai melakukan aksinya, pelaku berusaha kabur namun berhasil diamankan warga sekitar. Pelaku kemudian langsung diserahkan ke pihak kepolisian sektor Tenayan Pekanbaru. Kepada polisi, Agus mengaku nekat melakukan aksi pembakaran itu karena tersulut emosi istrinya yang suka mengasut-asut anaknya. Selain itu, ia juga dibakar api cemburu karena istrinya selingkuh dengan pria lain. Oh, sering ngasut-asut anaknya, kalau saya marah-marah terus juga. Karena saya kerja dari pagi, pulang pagi lagi, jadi keluarga, Pak. Mengasut anak masalah apa? Punya apa, mungkin melawan sama saya. Gitu. Nah, istri ini sering cekcok, udah sempat pisah rumah ya Pak ya? Sempat pisah rumah, tapi udah baikan kembali. Istrinya mengaku punya pria idaman lain, tapi dia belum bisa membuktikan. Gitu kira-kira ya, benar ya? Jadi ya. Atas perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan pembakaran yang membahayakan orang lain dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Di Medan, Sumatera Utara, seorang ibu tega menganiaya anak tirinya hingga mengalami luka lebam di wajah. Pelaku sempat berdalih korban terjatuh di kamar mandi. Kasus kekerasan terhadap anak itu terbongkar setelah tetangga dan guru membujuk korban untuk bercerita. Sebut saja Bunga. Di usianya yang baru 7 tahun, ia menderita sejumlah luka lebam di wajah. Dengan suara lirih dan terbata-bata, bocah polos ini menceritakan kisah pilu yang diderita kepada guru dan wali murid. Sebuah aksi kekerasan yang tidak pantas dilakukan seorang ibu kepada anaknya. Berbekal cerita korban, polisi menangkap Lisnauli Sitorus, ibu tiri korban. Pelaku diperiksa intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Mapolrestabes Medan. Kasus penganiayaan bocah ini berawal saat korban belajar di rumah. Merasa anak tirinya sulit diajari, pelaku kesal dan menganiaya korban dengan penggaris besi. Kasus penganiayaan anak ini mulai terkuak setelah korban tiba di sekolah. Guru dan wali murid curiga melihat wajah korban penuh lebam. Mereka kemudian menanyai korban. Meski awalnya korban mengaku lukanya akibat jatuh di kamar mandi, namun setelah dibujuk, korban mengaku dianiaya ibu kandung. Jengkel kemudian mengambil penggaris yang terbuat dari besi, dia memukul wajah si anak, kemudian mendorong mukanya, kemudian sampai luka ada di matanya. Kemudian yang bersangkutan karena merasa jengkel, beberapa kali memukul si anak korban ini. Karena ketidaksabarannya dalam mendidik anak, Lisnauli Sitorus kini berhadapan dengan aparat penegak hukum. Dengan barang bukti penggaris besi, Lisna terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Nekat mencuri untuk lunasi utang, seorang pria babak belur karena tertangkap tangan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.